nama saya Minda Dani Suisa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan membahas tentang teori probabilitas. Pembahasan di sini ada empat pembahasan. Yang pertama, konsep dasar probabilitas. Yang kedua, pendekatan dalam probabilitas. Yang ketiga, sampaian kejadian. Dan yang keempat, probabilitas bersyarat. Pengertian probabilitas di sini, probabilitas atau peluang itu adalah derajat atau tingkat kepastian atau keyakinan dari munculnya hasil percobaan statik. Suatu probabilitas dilambangkan dengan P. Yang sini teman-teman lihat ada rumus P kali A sama dengan M per N. 0 kurang dari atau sama dengan P kali A kurang dari atau sama dengan 1. Jika P kali A sama dengan 0, bahwa kejadian A tidak terjadi. Sedangkan P kali A sama dengan 1, bahwa kejadian A pasti terjadi. Nah, di sini kita masuk ke pembahasan yang pertama, konsep probabilitas. Konsep probabilitas yang pertama, probabilitas adalah suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa atau event akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas dinyatakan antara 0 sampai 1 atau dalam persentase. Dan yang kedua, percobaan adalah pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses yang memungkinkan timbulnya paling sedikit dua peristiwa tanpa memperhatikan peristiwa mana yang akan terjadi. Yang ketiga, hasil atau outcome adalah suatu hasil dari sebuah percobaan. Yang keempat, peristiwa atau event adalah kumpulan dari satu atau lebih hasil yang terjadi pada sebuah percobaan atau kegiatan. Di sini ada rumus peluang. Yang pertama, probabilitas marginal. Probabilitas marginal merupakan probabilitas yang tidak dibatasi oleh apapun. Hanya kedua faktor utama di atas. Probabilitas marginal dapat dikatakan probabilitas tak bersyarat. Sebagai contoh adalah probabilitas pengambilan sebuah kelereng berwarna merah dalam sekali pengambilan pada sebuah kotak yang berisi 3 bola merah dan 7 bola biru. Dalam contoh ini, besarnya peluang terambilnya kelereng berwarna merah dibatasi oleh banyak sampel, yaitu 10 kelereng dan banyak kejadian yang memungkinkan terdapat 3 kelereng merah. Sehingga nilai probabilitas untuk contoh di atas adalah 3/10. Probabilitas kondisional. Sesuai dengan namanya, maka jenis probabilitas ini terdapat kondisi yang turut membatasi nilai probabilitas yang dihasilkan. Probabilitas ini disebut juga dengan probabilitas bersyarat. Syarat atau kondisi ini adalah yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan nilai probabilitas. Sebagai contoh sederhana adalah probabilitas pengambilan sebuah bola berwarna merah dari kotak A dari dua kotak A dan B yang memiliki kontek yang berbeda. Kotak A sama dengan 2 merah tambah 3 putih, kotak B sama dengan 3 merah tambah 4 putih. Dalam contoh ini terdapat syarat yang secara implisit dapat dikatakan bahwa bola merah yang terambil harus berasal dari kotak A. Kotak A di sini menjadi acuan, artinya yaitu kita harus melihat juga peluang kotak A dari kotak lainnya. Pada contoh ini dapat kita temukan bahwa peluang kotak A dari kotak B adalah 1/2, sedangkan besar peluang terambil bola merah dari kotak A sendiri yaitu 1/6. Probabilitas kondisional ditentukan dari perbandingan peluang kejadian bersyarat dengan peluang syarat itu sendiri dari seluruh sampel yang ada. Sehingga pada contoh di atas, nilai probabilitas kondisional untuk terambilnya bola merah dari kotak A adalah perbandingan antara peluang terambilnya bola merah dari kotak A dari seluruh sampel dengan peluang terambilnya kotak merah dari kotak A terhadap seluruh sampel. Atau kita tuliskan menjadi 1/6 per 1/2 sama dengan 1/3. B. Probabilitas suatu kejadian. Teori probabilitas untuk ruang sampel berhingga menetapkan suatu himpunan bilangan yang dinamakan bobot dan bernilai dari 0 sampai 1, sehingga probabilitas terjadinya suatu kejadian dapat dihitung tiap titik
pada ruang sampel dikaitkan dengan suatu bobot sehingga jumlah semua bobot sama dengan 1. Ya, kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu pendekatan dalam probabilitas. Yang pertama, pendekatan dalam probabilitas ini yaitu pendekatan klasik. Pendekatan klasik mengasumsikan bahwa sebuah peristiwa mempunyai kesempatan untuk terjadi yang sama atau equally likely. Probabilitas suatu peristiwa kemudian dinyatakan sebagai rasio antar jumlah kemungkinan hasil dan total kemungkinan hasil, atau rasio peristiwa terhadap hasil. Probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah kemungkinan N hasil atau peristiwa per jumlah total kemungkinan N atau hasil. Teman-teman semua boleh perhatikan tabel ini. Percobaan yang pertama, kegiatan melempar uang koin. Hasilnya yang pertama itu muncul gambar dan yang kedua muncul angka. Hasilnya 2 dan probabilitasnya 1/2. Sedangkan percobaan yang berikutnya, kegiatan perdagangan saham. Hasil yang pertama itu menjual saham, hasil yang kedua itu membeli saham. Hasilnya itu ada 2 dan probabilitasnya 1/2. Percobaan yang berikutnya ini perubahan harga. Hasil yang pertama inflasi atau harga naik. Hasil yang kedua itu deflasi atau harga turun. Hasilnya yaitu 2 dan probabilitasnya itu 1/2. Yang berikutnya mahasiswa belajar. Yang satu itu hasilnya yang pertama itu 1 lulus memuaskan, yang kedua lulus sangat memuaskan, dan yang ketiga lulus terpuji. Hasilnya itu 3 dan probabilitasnya 1/3. Pada suatu percobaan di mana satu peristiwa yang terjadi sehingga peristiwa lain tidak dapat terjadi pada suatu percobaan dengan waktu yang sama dikenal dengan peristiwa saling lepas atau mutually eksklusif. Peristiwa saling lepas mutually eksklusif adalah terjadinya suatu peristiwa sehingga peristiwa yang lain tidak terjadi pada waktu yang sama. Yang berikutnya, pendekatan frekuensi relatif. Pada pendekatan ini, nilai probabilitas ditentukan atas dasar proporsi dari kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu observasi atau percobaan. Tidak ada asumsi awal tentang kesamaan kesempatan karena penentuan nilai-nilai probabilitas didasarkan pada hasil observasi dan pengumpulan data. Pendekatan ini disebut dengan empirical approach. Misalnya, berdasarkan pengalaman pengambilan data sebanyak N, terdapat A kejadian yang bersifat A. Dengan demikian, probabilitas akan terjadi A untuk N data adalah seluruh kemungkinan N hasil. Banyaknya hasil suatu percobaan. P kali A sama dengan A per N. Menurut pendekatan frekuensi relatif, probabilitas diartikan sebagai 1. Proporsi waktu terjadinya suatu peristiwa dalam jangka waktu panjang jika kondisi stabil, atau yang kedua, frekuensi relatif dari seluruh peristiwa dalam sejumlah besar percobaan probabilitas berdasarkan pendekatan frekuensi relatif. Sering juga disebut probabilitas empiris. Nilai probabilitas ditentukan melalui percobaan sehingga nilai probabilitas itu merupakan limit dari frekuensi relatif peristiwa tersebut. Perhitungan probabilitas berdasarkan frekuensi relatif menggunakan limit dari frekuensi relatif yang diperoleh dari suatu percobaan. Misalkan, Fr sama dengan frekuensi relatif, Xi sama dengan kejadian I. Nilai probabilitas atau peluang ditentukan atas dasar proporsi dari kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu observasi atau percobaan pengumpulan data. Jika pada
data sebanyak N terdapat A kejadian yang bersifat A, maka probabilitas atau peluang akan terjadi untuk A terjadi A untuk N data adalah P kali A sama dengan A per N. Contoh, dari hasil penelitian diketahui bahwa 5 orang karyawan akan terserang flu pada musim dingin apabila lokal diadakan di puncak. Beberapa probabilitas terjadi 1 orang sakit flu dari 400 orang karyawan yang ikut serta? Jawabannya P kali A sama dengan 5 per 400 sama dengan P kali A sama dengan 1 per 80. Probabilitas disajikan dengan simbol P sehingga P kali A menyatakan probabilitas bahwa kejadian A akan terjadi dalam observasi atau percobaan tunggal dengan 0 kurang dari atau sama dengan P kali A kurang dari atau sama dengan 1. Dalam suatu observasi atau percobaan, kemungkinan kejadian ada 2, yaitu terjadi P kali A atau tidak terjadi P kali A. Maka jumlah probabilitas totalnya adalah P kali A tambah P kali A sama dengan 1. Probabilitas matematis adalah idealisasi dari apa yang terjadi terhadap frekuensi relatif setelah pengulangan sejumlah tak hingga eksperimen random. Rumusnya yaitu probabilitas sama dengan jumlah frekuensi kejadian bagi jumlah observasi. Yang berikutnya, pendekatan yang bersifat subjektif. Pendekatan subjektif dalam penentuan nilai probabilitas adalah tepat atau cocok apabila hanya ada satu kemungkinan terjadi dalam suatu kejadian. Pada pendekatan ini, nilai probabilitas dari suatu kejadian ditentukan berdasarkan tingkat kepercayaan yang bersifat individual dengan berlandaskan pada semua petunjuk yang dimilikinya. Karena nilai probabilitas pada pendekatan ini merupakan keputusan pribadi atau individual, pendekatan ini disebut juga dengan personality approach. Menurut pendekatan subjektif, probabilitas diartikan sebagai tingkat kepercayaan individu yang berdasarkan peristiwa masa lalu yang berupa terkaan saja. Misalkan, seorang direktur akan memilih seorang supervisor dari 4 orang calon yang telah lulus ujian saringan. Keempat calon tersebut sama pintar, sama lincah, dan semuanya tepat dipercaya. Probabilitas tertinggi kemungkinan diterima menjadi supervisor ditentukan secara subjektif oleh sang direktur. Dari pengertian-pengertian tersebut di atas dapat kita susun pengertian umum mengenai probabilitas atau peluang adalah suatu indeks atau nilai yang digunakan untuk menentukan tingkat kejadian suatu kejadian yang bersifat random atau acak. Jika tidak ada pengamatan masa lalu sebagai dasar, maka pernyataan probabilitas tersebut bersifat subjektif. Ya, rumus yang di sini P kali A sama dengan probabilitas terjadinya kejadian A. X sama dengan banyaknya peristiwa yang dimaksud dan N sama dengan banyaknya peristiwa yang mungkin. Probabilitas memiliki batas mulai dari 0 sampai dengan 1. Jika P sama dengan 0, disebut probabilitas kemustahilan. Artinya, kejadian atau peristiwa tersebut tidak akan terjadi. B. P sama dengan 1, disebut probabilitas kepastian. Artinya, kejadian atau peristiwa tersebut pasti terjadi. Dan C, jika 0, P dan 1 disebut probabilitas kemungkinan. Artinya, kejadian atau peristiwa tersebut dapat atau tidak dapat terjadi. Ya, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu sampel dan kejadian. Dari dalam sebuah kaleng akan diambil sebuah bola dari 7 bola yang sudah diberi nomor 1 sampai 7. Kemungkinan bola yang terambil adalah bola bernomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau 7. Kegiatan mengambil sebuah bola dari dalam kaleng disebut sebagai sebuah percobaan.
sedangkan himpunan semua kemungkinan bola yang terambil disebut ruang sampel. Ruang sampel terdiri dari beberapa anggota. Anggota dari ruang sampel disebut titik sampel. Ruang sampel biasanya disimbolkan dengan huruf S. Huruf S kapital. Dengan demikian, ruang sampel pada percobaan pengambilan sebuah bola dari kaleng tersebut adalah S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Hasil percobaan pengambilan bola di atas disebut sebagai kejadian atau peristiwa atau event. Kejadian dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kejadian sederhana. Kejadian sederhana ini adalah suatu kejadian yang hanya mempunyai satu titik sampel. Pada percobaan pengambil sebuah bola dari dalam kaleng di atas, contoh kejadian sederhana adalah 6, yaitu kejadian terambilnya bola bernomor 6. Yang ketujuh, yaitu kejadian terambilnya bola bernomor 7. Kejadian dibagi menjadi dua, yaitu kejadian majemuk. Kejadian majemuk adalah suatu kejadian yang mempunyai titik sampel lebih dari satu. Pada percobaan mengambil sebuah bola dari dalam kaleng di atas, contoh kejadian majemuk adalah 2, 4, 6, yaitu kejadian terambilnya bola bernomor genap. 1, 2, yaitu kejadian terambilnya bola bernomor kurang dari 3. Pada umumnya kejadian disimbolkan dengan huruf kapital. Misalnya, kejadian terambilnya bola bernomor ganjil dapat dinyatakan dengan G sama dengan 1, 3, 5, 7. Dan kejadian terambilnya bola kurang dari 4 dapat dinyatakan dengan H 1, 2, 3. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan beberapa definisi berikut ini. Percobaan adalah kegiatan untuk memperoleh suatu hasil. Ruang sampel adalah himpunan semua kemungkinan hasil percobaan. Titik sampel adalah anggota ruang sampel. Kejadian adalah himpunan satu atau beberapa titik sampel dan merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Berikut ini merupakan beberapa rumusan yang akan kalian gunakan dalam menentukan banyak titik sampel. Yang seperti teman-teman lihat di sini ada aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Kita masuk ke pembahasan berikutnya atau pembahasan terakhir, yaitu probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat dari peristiwa tersebut adalah probabilitas bahwa peristiwa tersebut akan terjadi asalkan informasi bahwa peristiwa A telah terjadi. Probabilitas ini dapat ditulis sebagai P B per A. Notasi menandakan probabilitas B diberikan A. Dengan kata lain, probabilitas bersyarat adalah probabilitas bahwa suatu peristiwa telah terjadi dengan mempertimbangkan beberapa informasi tambahan tentang hasil eksperimen. Secara matematis, jika peristiwa A dan B bukan peristiwa independen, maka probabilitas interaksi A dan B, probabilitas terjadinya kedua peristiwa, kemungkinan diberikan oleh P A kali A, P kali A dan B sama dengan P kali A, P kali B per A. Atau dapat ditulis sebagai yang teman-teman lihat di sini. Dan dari definisi ini probabilitas bersyarat P per B dapat didefinisikan sebagai yang teman-teman lihat, boleh lihat di sini juga ada rumusnya. Dan yang berikutnya kemungkinan bersyarat dari peristiwa independen. Juga dalam beberapa kasus peristiwa A dan B adalah peristiwa independen, yaitu peristiwa A tidak berpengaruh atas kemungkinan peristiwa B. Waktu itu kemungkinan bersyarat peristiwa B mengingat peristiwa A P B per A adalah pada dasarnya probabilitas peristiwa B P kali B. Rumusnya diberikan oleh P kali B per A sama dengan P kali B.
atau probabilitas bersyarat dari dua peristiwa independen adalah saat diberi peristiwa A, probabilitas peristiwa B terjadi diberikan oleh dan peristiwa B tertentu, probabilitas peristiwa A terjadi diberikan oleh. Yang berikutnya kemungkinan bersyarat dari peristiwa independen. Juga dalam beberapa kasus peristiwa A dan B adalah peristiwa independen, yaitu peristiwa A tidak berpengaruh atas kemungkinan peristiwa B. Waktu itu kemungkinan bersyarat peristiwa B mengingat peristiwa A, P kali B per A, adalah pada dasarnya probabilitas peristiwa B, P kali B. Rumusnya diberikan oleh P B per A sama dengan P kali B. Atau probabilitas bersyarat dari dua peristiwa independen adalah saat diberi peristiwa A, probabilitas peristiwa B terjadi diberikan oleh dan peristiwa B tertentu, probabilitas peristiwa A terjadi diberikan oleh. Aturan rantai atau aturan perkalian. Biarkan E menjadi peristiwa yang terjadi mengingat F menjadi peristiwa lain yang terjadi. Dalam kondisi tersebut, rumus probabilitas bersyarat dapat ditulis ulang sebagai berikut. Yang sama seperti teman-teman sudah lihat di sini ada rumusnya, dan rumus tersebut dikenal sebagai aturan rantai atau aturan perkalian. Biasanya ini menyatakan bahwa probabilitas mengamati peristiwa E dan F adalah produk dari probabilitas mengamati peristiwa F dan probabilitas mengamati E, mengingat peristiwa F telah diamati. Bentuk umum dari aturan perkalian ini adalah, ini teman-teman bentuk umumnya yang bisa teman-teman lihat yang ada di sini. Yang berikutnya hukum probabilitas total. Hukum probabilitas total hanyalah penggunaan aturan perkalian untuk mengukur probabilitas dalam kasus yang lebih menarik. Misalkan ruang sampel tersegmentasi menjadi 3 peristiwa. This point X, Y, dan Z. Lalu untuk peristiwa apapun, rumusnya pun ada di sini teman-teman. Persamaan di atas itu menyatakan bahwa event A dibagi menjadi 3 bagian. P kali A adalah jumlah probabilitas masing-masing bagian secara individual. Sekarang dengan menggunakan aturan perkalian, probabilitas kejadian A dapat dinyatakan kembali sebagai berikut. Ini juga ada rumus teman-teman yang bisa teman-teman lihat. Ini disebut dengan hukum probabilitas total. Nah, yang berikutnya sifat probabilitas bersyarat. Berikut ini adalah beberapa sifat dari properti bersyarat. Properti 1, misalkan X dan Y adalah dua peristiwa dari ruang sampel S dari suatu percobaan, maka dapat dikatakan demikian. P S per Y sama dengan P Y per Y sama dengan 1. Properti 2, misalkan X dan Y adalah dua peristiwa dari ruang sampel S dan F adalah peristiwa sehingga P kali F 0, maka A dan B adalah dua peristiwa dari ruang sampel S dan F adalah peristiwa S sehingga P kali F dengan 0. Lalu ini rumusnya. Dan properti yang ketiga itu dalam probabilitas bersyarat, urutan set atau peristiwa penting, rumus komplement hanya berlaku dalam konteks argumen pertama. Tidak ada rumus yang sesuai untuk P kali A per B. Karenanya, tapi di sini ada P A per B sama dengan 1 kurang P kali A per B. Properti 4 ini independensi 3 peristiwa atau lebih dengan asumsi A, B, C saling independen. Jika rumus produk berlaku, I disimpangan dari ketiga kejadian. Di sini ada rumusnya teman-teman, boleh teman-teman lihat. Baik, kita lanjut ke
materi berikutnya, yaitu contoh probabilitas bersyarat. Pada bagian ini mari kita pahami konsep probabilitas bersyarat dengan beberapa contoh mudah. Boleh teman-teman lihat di sini ada contoh yang pertama itu sebuah dadu yang adil digulung. Misalkan A adalah acara yang menunjukkan hasil dari angka ganjil. Jadi A sama dengan 135. Juga misalkan B peristiwa menunjukkan hasil kurang dari atau sama dengan 3. Jadi B sama dengan 123. Lalu beberapa probabilitas A, P kali A, dan probabilitas A diberikan B, P, A per B. Jadi solusinya adalah untuk P kali A. Total ruang sampel sama dengan 6. Jumlah ganjil saat melempar dadu sekali sama dengan 3. Oleh karena itu, P kali A sama dengan peristiwa A per ruang sampel S. Sama dengan 135 per S. Sama dengan 3 per 6 sama dengan 1 per 2. Dan sekarang solusinya untuk P, A per B untuk menghitung probabilitas bersyarat dari A mengingat B telah terjadi, B memiliki hasil. Di sini ada hasilnya, teman-teman. Boleh teman-teman lihat. Dan di sini juga ada contoh 2. Boleh teman-teman lihat juga. Ada penjelasannya. Dan di sini jika mengingat bahwa peristiwa menunjukkan lemparan pertama adalah kepala, maka beberapa probabilitas 3 kepala. Sekarang dari ruang sampel, misalkan B adalah peristiwa yang menunjukkan lemparan pertama adalah kepala. B sama dengan HHH, HHT, HTH, HTT, yaitu 4 elemen. Di sini bisa teman-teman lihat. Ada pula contoh yang ketiga dan juga hasilnya. Demikian pembahasan yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan atau kekurangan dari pembahasan saya atau pembawaan materi yang saya bawa ini. Saya mohon maaf dan terima kasih saya sampaikan.